Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat perkembangan, mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kita tahu apa saja hakikat dari perkembangan itu, kita perlu tahu bahwa makhluk hidup mengalami yang namanya perkembangan. Menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ perkembangan dengan caranya sehingga dapat menghasilkan fungsi atau sehingga dapat memenuhi fungsinya. Manusia mengalami yang namanya tahap perkembangan, tetapi tidak semua makhluk mengalami tahap perkembangan karena ada individu yang rentang kehidupannya hanya sampai masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak-anak, atau bahkan remaja. Namun sebaliknya ada juga yang sampai kepada tahap masa dewasa atau mencapai masa pikunnya, atau bisa kita katakan adalah usia lanjut. Yang pertama dari hakikat perkembangan adalah pengertian perkembangan. Nah, perkembangan pada dasarnya merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perkembangan dapat diartikan dalam proses perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai mencapai masa dewasa. Nah, perkembangan dapat diartikan juga sebagai proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis, kedewasaan secara kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Kedua adalah definisi perkembangan menurut para ahli. Terdiri atas dua. Yang pertama adalah Harlock dan Hasan. Menurut Harlock, tahun 1980 nomor 2 menyatakan bahwa perkembangan sebagai rangkaian progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Yang kedua adalah dari Hasan, tahun 2016 nomor 13 menyatakan bahwa perkembangan berarti segala sesuatu perubahan kuantitatif dan kualitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik maupun psikis. Yang kedua adalah terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik maupun psikis. Yang ketiga adalah lenyapnya tanda-tanda baru, tanda-tanda lama dalam aspek fisik maupun psikis. Dan yang keempat adalah munculnya tanda-tanda baru baik dari aspek fisik maupun psikis. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Salah satu faktornya adalah lingkungan, karena lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan potensi diri dan bakat minat seorang anak. Apabila seorang anak telah menemukan lingkungan yang tepat, maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa seorang anak akan memunculkan atau menemukan bakatnya yang ada dalam dirinya. Nah, apabila seorang anak tidak berada pada lingkungan yang tepat, maka anak akan berada pada perkembangan yang kurang baik. Nah, selain dari lingkungan, ada pula faktor dari lingkungan keluarga. Salah satunya adalah orang tua. Ada yang mengatakan bahwa sekolah pertama seorang anak adalah orang tuanya, karena apa yang dilakukan orang tuanya akan ditiru oleh anaknya. Maka dari itu orang tua harus mempersiapkan atau memberikan contoh yang baik kepada seorang anak, apalagi pada masa yang seorang anak yang ingin bertumbuh kembang. Yang kelima adalah prinsip-prinsip dari perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending
process. Jadi individu secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan baik secara fisik maupun psikis yang berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai pada masa dewasa. Yang kedua adalah semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Segenap aspek individu, baik intelektual, emosi, sosial, maupun moral saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya saja ketika seorang anak yang sedang berada di dalam tahap pertumbuhan fisik mengalami gangguan atau sering sakit-sakitan, maka akan mengalami keterlambatan pada aspek lainnya. Yang ketiga adalah perkembangan menurut pola atau arah tertentu. Menurut Yellon dan Webster tahun 1977 mengatakan bahwa pola perkembangan itu terdiri atas 1. Cepala cauda atau perkembangan dari kepala sampai ke kaki dan proximedistal, perkembangan dari tengah ke bawah seperti paru-paru dan jantung ke pinggir tangan. Yang kedua adalah struktur menurut fungsi, struktur mendahului fungsi. Yang ketiga adalah perkembangan itu berdiferensiasi. Yang keempat adalah perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektifisme. Yang keenam adalah perkembangan berlangsung dari out control. Yang keempat adalah perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan yang telah mencapai kematangan terdiri atas 2 tempo, yakni tempo cepat dan tempo yang lambat. Yang kelima adalah setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Nah, prinsip ini dapat dijelaskan di dalam contoh. Salah satu contohnya adalah sampai usia 2 tahun, seorang anak akan fokus memperhatikan cara bergerak dan berbicara. Contoh lainnya adalah pada usia 3-6 tahun, seorang anak akan fokus atau memusatkan perhatiannya kepada menjadi sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Yang keenam adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Nah, prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupan yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami masa atau fase perkembangan, baik dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, dan dewasa. Pola perkembangan individu dapat berlangsung dalam keadaan atau kondisi yang lemah, kemudian berkembang menjadi kondisi atau keadaan yang kuat, yakni pada masa dewasa, dan selanjutnya kembali kepada masa yang lemah, yakni pikun atau lanjut usia. Perkembangan pula dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.